Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai kawan-kawan semua calon guru. Kembali lagi kita bertemu di Keadilan Belajar Studio. Tema kali ini yang akan kita bahas adalah manajemen kelas. Di beberapa pembelajaran, manajemen kelas sering juga disebut dengan tindakan kelas atau boleh juga pengelolaan kelas. Saya menggunakan manajemen kelas lebih mengarah kepada bagaimana kita menjadi seorang manajer di dalam kelas. Maka manajemen kelas ini adalah judul yang paling tepat yang kita gunakan dalam pertemuan kali ini. Baik, kita akan membahas apa-apa saja yang kemudian menjadi ruang lingkup dari manajemen kelas dan seperti apa pelaksanaannya di lapangan. Kita mulai. Kita memulai pengelolaan kelas atau manajemen kelas adalah sebuah pandangan yang harus kita fokuskan. Atau katakanlah kita akan membahas tentang sesuatu yang fokus dalam proses pembelajaran, yaitu kita berada di dalam ruangan kelas. Ruang kelas menjadi tempat bagi kita berkreasi, berada di tengah-tengah siswa, berada di tengah anak didik kita. Nah, bagaimana kita menyikapi atau pandangan kita tentang pengelolaan kelas itu seperti apa? Yang pertama, pengelolaan kelas adalah sebuah proses mengelola tingkah laku siswa kita. Siswa sebagai pelaku dalam proses pembelajaran, karena kita hari ini menganut Student Learning Center, maka siswa yang lebih banyak melakukan kegiatan. Kita di sini adalah berupaya untuk mengelola tingkah lakunya selama proses pembelajaran di kelas. Siswa tentunya kita harapkan semuanya menjadi nyaman atau memiliki rasa percaya diri, memiliki perlakuan-perlakuan yang positif dari guru maupun dari kawan-kawan di sekitarnya. Maka proses ini yang pertama, pandangan kita tentang siswa, bahwa kita sekarang adalah sebagai pengelola agar tingkah laku siswa kita menjadi baik. Begitu juga dengan tujuan proses pembelajaran sebenarnya lebih mengarah kepada tingkah laku, atau dalam bahasa lainnya itu adalah adab, atau kita sebut dengan perilaku. Ini sangat penting untuk kita bahas. Ya, ini yang pertama ya. Yang kedua, gambaran atau pandangan kita tentang pengelolaan kelas adalah mengelola interaksi siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Artinya proses ini adalah bukan hanya sekedar tingkah laku yang kita kelola, tetapi interaksi siswa dengan siswa. Jadi lebih fokus lagi adalah bagaimana mereka menjalin hubungan, perilaku di tengah-tengah mereka, sehingga mereka saling berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Jadi terkadang kita melihat siswa kita mungkin saja siswa dengan siswa terjadi interaksi, tetapi interaksi di dalam kelas itu ceritanya mungkin apa games yang favorit hari ini, atau dia menceritakan hal-hal yang di luar konteks dari proses pembelajaran.
Maka ini yang kita kelola. Siswa dengan siswa terjadi proses interaksi, tentunya interaksi yang positif. Interaksi yang positif seperti apa? Terjadi kolaborasi dalam proses satu tema dalam pembelajaran. Begitu juga siswa dengan guru. Terjadi hubungan yang harmonis. Jadi harmonis ya. Harmonis antara guru dengan siswa. Nah, di lapangan pernah kita temui bahwa siswa tidak mau lagi sekolah. Tidak mau lagi masuk ke lokal. Kenapa? Ternyata proses interaksi antara siswa dengan siswa terjadi tindakan yang tidak positif, artinya negatif. Misalnya bully misalnya. Siswa dengan siswa lain terjadi bully. Maka kemudian siswa salah seorang siswa kemudian merasa tidak nyaman dalam kelas. Maka interaksi itu perlu kita benahi, kita kelola. Sehingga semua siswa itu merasa nyaman di dalam kelas. Baik itu antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Selanjutnya, kita menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Suasana belajar yang nyaman ini mungkin kadangkala seorang guru seperti kita mencoba masuk ke dalam lokal, maka suasana itu kita ciptakan. Suasana bahagia itu kita ciptakan. Kita yang menciptakan suasana nyaman kepada siswa kita di dalam kelas. Jadi tampil ke depan, sebelum masuk ke ruangan, kita sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Itu termasuk suasana jiwa kita. Mungkin persoalan-persoalan kita yang masih ada di rumah, persoalan-persoalan kita mungkin di kantor, di ruangan guru mungkin. Terjadi beberapa hal yang mungkin tidak harmonis, maka ketika kita masuk kelas, jangan sekali-sekali kita bawa suasana tidak nyaman itu masuk ke dalam kelas kita. Jadi suasana kelas yang nyaman itu betul-betul kita ciptakan. Suasana kondusif yang ada di dalam proses pembelajaran itu betul-betul kita ciptakan mulai di saat kita masuk sampai kemudian kita keluar dari ruangan kelas kita. Jadi kita menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif kepada siswa dengan senyuman mungkin. Dengan body language yang kita lakukan. Beberapa pertemuan yang lalu, di video yang lalu kita membahas bahwa bagaimana kita menjadi seorang yang baik itu kita mulai berada di depan cermin. Bagaimana body language kita itu betul-betul kemudian siswa kita merasa nyaman dengan kita, membuat suasana nyaman dengan siswa. Ada seorang motivator yang luar biasa saya temui, ketika dia masuk ke dalam ruangan kelas, dia sudah mulai menunjukkan semangat yang luar biasa. Kita sebagai peserta pada waktu itu dibawa dengan suasana hati mereka, suasana hati seorang motivator. Sehingga ketika dia berada di dalam ruang kelas itu, maka kita merasakan hal yang sama dengan mereka, dengan para motivator. Sehingga semua orang di dalam ruangan itu merasa nyaman. Begitu juga kita, sebagai seorang guru harus menjadi seorang motivator yang luar biasa. Maka ketika kita tampil di depan kelas, itu betul-betul bersemangat dan luar biasa rasa yang kita ciptakan kepada mereka. Selanjutnya, mendorong siswa untuk kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. Seorang manajer yang baik, bagaimana mengelola kelas? Itu adalah sebuah proses yang cukup luar biasa, kreativitas yang dibangun oleh seorang guru. Agar siswanya itu menjadi siswa yang kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya sekedar mendengarkan. Jadi kemudian misalkan guru berada di depan ruangan kelas sudah bersemangat minta ampun, tetapi ketika siswanya mereka hanya diam saja, tidak berbicara. Nah, ini bagaimana seorang guru kemudian mampu mengelola itu dan kemudian membuat semua siswa bereaktif dengan sebuah proses yang kreatif. Artinya, siswa itu menjadi orang-orang yang ikut terlibat dalam proses pembelajaran, ikut berkreasi dalam proses pembelajaran, ikut berkontribusi dan berkarya dalam proses pembelajaran.
Bahkan mungkin ya siswa-siswa hari ini mereka tidak hanya monoton kemudian mendengarkan dari kita. Mereka sudah mendapatkan informasi dari berbagai situs, katakanlah, berbagai informasi yang masuk di kepala mereka. Nah, itu yang kemudian muncul dan kemudian terjadi proses pembelajaran yang kemudian kita bisa mengambil sebuah tindakan dan kesimpulan dari proses yang mungkin yang begitu banyak di luar sana, kemudian kita satukan dalam proses pembelajaran. Jadi semua tema-tema dalam pembelajaran, katakanlah KD, ya, KD yang kita pelajari, maka itu sesungguhnya menjadi frame bagi kita. Ketika semua orang, semua siswa yang berada di situ, mungkin dia bercerita hal-hal yang begitu banyak dalam proses informasi yang dia dapatkan di luar sana, atau di dalam buku yang dia baca, atau dalam majalah yang mereka baca, itu keluar semuanya dan kemudian di ujungnya kita kunci dengan frame KD tadi. Selanjutnya, kita ciptakan budaya belajar. Nah, ini proses yang mungkin ya saya garis bawah ini kalimat yang satu ini, yaitu menciptakan budaya belajar. Ini tidak sesederhana itu. Kita menciptakan budaya belajar itu proses waktu yang panjang dan tidak bisa kita lakukan hanya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu, tidak bisa. Atau melakukan proses pembalikan fakta dan segala macam, nggak bisa. Yang kita lakukan betul-betul bertahap, sedikit demi sedikit, penciptaan suasana belajar. Apa yang kita maksud dengan budaya belajar? Ketika dia berada di ruangan kelas, maka tercipta suasana belajar. Jadi tadinya mungkin siswa di luar kelas, mereka saling bercanda, saling berinteraksi dengan hal yang sangat bebas mungkin. Artinya maksud saya bebas di sini dalam bebas yang dalam tanda positif ya. Adik-adik atau siswa kita mungkin dalam bahasa Minangnya bagalui gitu, atau terjadi interaksi canda di antara mereka. Yang katakanlah mungkin canda-candaan yang sifatnya remaja dan macam-macam yang mungkin mereka ceritakan di luar sana, di luar kelas. Tapi begitu mereka masuk ke dalam kelas, maka mind frame yang ada di kepalanya itu adalah belajar gitu. Bagaimana menciptakan suasana belajar itu yang kemudian kita sambungkan dengan tema poin ketiga, menciptakan suasana dan zaman yang kondusif itu, seperti itulah budaya yang muncul gitu. Jadi mereka sampai di dalam kelas itu tidak manyun gitu, tidak merasa sedih atau kacau balau pemikiran mereka. Ini apalagi yang mau dibahas oleh guru ini. Ini kesulitan apa yang kita dapat atau tugas apa yang kita dapat setelah ini. Suasana ini yang kita manage gitu. Suasana ini yang kita ciptakan. Budaya ketika mereka berada dalam kelas itu tercipta dengan suasana yang luar biasa. Artinya mereka begitu masuk ke dalam kelas, dia melihat kita, kemudian dia suasana saat itu sudah suasana belajar, sudah suasana yang membuat siswa kita itu mulai membuat frame kepalanya waktu itu sudah dalam kondisi belajar, siap menerima proses pembelajaran. Nah, terkadang guru punya kreativitas. Jadi ketika suasana belajar belum terpenuhi, maka biasanya kita di depan atau di awal proses pembelajaran kita mulai, kita melakukan breaking ice gitu biasanya, untuk menciptakan suasana belajar itu, budaya belajar itu. Nah, kalau memang budaya belajar itu sudah terbentuk sebenarnya secara mandiri nantinya, tentu kita tidak perlu melakukan breaking ice yang terlalu lama gitu, atau breaking ice yang cukup membutuhkan waktu sehingga proses pembelajaran kita malah sedikit. Nah, penciptaan suasana belajar ini adalah salah satu pandangan kita tentang bagaimana mengelola kelas. Nah, berikutnya dalam proses pengelolaan kelas itu ada peran-peran guru. Jadi tadi ini adalah pandangan kita, sekarang adalah siapa kita? Kita sebagai apa berada di dalam kelas? Kita sesungguhnya berada dalam frame yang luar biasa sebenarnya.
di awal judul saya katakan bahwa materi ini membahas tentang manajemen kelas. Tentunya peran guru utama secara keseluruhan dari seluruh peran guru ini, kita adalah seorang manajer dalam kelas. Jadi gurulah sebagai penentu, gurulah yang membangkitkan suasana itu. Peran-perannya guru itu adalah seorang manajer yang luar biasa, mengelola kelas. Apa saja peran guru? Yang pertama, sebagai informator atau fasilitator. Ini sering menjadi momok di seorang guru, dan kemudian saya hanya sebagai seorang fasilitator. Maksudnya fasilitator ini seperti apa? Atau orang sebagai informator ini sebagai apa? Apakah kemudian kita catat buku sampai habis? Ya kan? Atau ambil buku kemudian kita fotokopi? Tidak. Bahkan saya temukan di lapangan, guru merasa sebagai fasilitator ini membiarkan siswanya diskusi dan kemudian sang guru pergi kemana-mana. Atau sang guru kemudian memberikan sebuah lembaran, kemudian lembaran ini difotokopi lalu dibagikan kepada murid, dan kemudian silakan murid-muridnya mencerna sendiri. Ini bukan seorang fasilitator tentunya. Fasilitator, betul kita menjadikan beberapa komponen pada diri kita atau bahan yang kita ciptakan itu sebagai bahan untuk memfasilitasi siswa kita belajar. Tapi dalam frame apa? KD. Nah, prinsipnya kita sebagai fasilitator itu bukan kemudian berada di luar kelas atau sebagai pengamat, bukan. Kita itu memang terlibat penuh dalam proses pembelajaran. Maka sebagai fasilitator kita menyediakan beberapa bahan dan seterusnya, tapi tetap kita mulai dengan sebuah framework tertentu, yaitu KD tadi. Kita tidak bisa keluar dari situ. Kita tidak bisa lepas dari situ. Informasi apa yang mungkin kita berikan pertama, keterangan apa, perintah apa yang kita berikan kepada mereka, sehingga mereka paham dulu apa yang mereka kerjakan. Paham dulu apa yang sudah pernah dipelajari. Ini nggak jelas, kemarin bahas apa, sekarang bahas apa, minggu yang lalu bahas apa, sekarang bahas apa. Nggak jelas gitu. Karena tidak menjadi seorang fasilitator yang benar. Jadi, adik-adik semua calon guru, jadikanlah kita sebagai fasilitator yang baik, bukan sebagai seorang yang kemudian mengamati orang dari luar gitu. Tapi kita betul-betul terlibat dalam proses pembelajaran. Ini yang pertama. Yang kedua, kita sebagai komunikator, organisator, terkait dengan organisasi kelas misalnya, atau katakanlah workshop misalnya, atau pada sekelompok siswa misalnya, atau pada peralatan dan lain-lainnya. Artinya, kita sebagai komunikator dalam sebuah organisasi, itu menjadi orang yang memiliki peranan untuk menyampaikan informasi-informasi terpenting. Jadi proses pembelajaran itu tidak kita tinggalkan tentunya. Jadi mulai dari saat pembukaan, sampai kemudian proses pembelajaran, dan kemudian proses penutupan dengan membuat kunci-kunci, keyword-keyword yang bisa diingat oleh siswa, itu menjadi hal yang paling kita kuasai. Kita kuasai secara penuh. Secara organisasi dalam kelas, kita juga buat misalnya ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris dan segala macam untuk dalam proses pengelolaan kelas memperenak proses pembelajaran kelas gitu. Sehingga seorang komunikator untuk organisasi kelas itu menjadi seorang yang luar biasa dalam kelas. Artinya ada teamwork yang ada di situ. Kalau kita mau bikin kelompok-kelompok diskusi, kita memang mengaturnya. Jadi tidak membiarkan mereka kemudian terserah mereka gitu. Tapi kita buatkan rule-rule-nya, aturan-aturan mainnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai komunikator dari seorang organisator. Kemudian yang ketiga, kita sebagai konduktor atau penghubung ke
Ini maksudnya ini bukan keratan tapi adalah kekerabatan ini. Hubungan kekerabatan antar personel. Ya, ini saya buatkan ya. Kekerabatan. Artinya kita membuat jalinan emosional antara personal yang ada di dalam kelas. Jadi hubungan kedekatan kita itu sangat penting. Maka ketika ada konflik, maka guru sebagai penghubungnya, guru sebagai pengikat. Nah, pengikat antara personel dengan personel. Guru yang kemudian menjembatani proses hubungan dan komunikasi antara siswa dengan siswa. Bahkan siswa dengan guru. Nah, guru juga di sini tidak bisa kemudian menjadi seorang yang pendendam. Katakanlah misalnya siswa kemudian melawan kepada gurunya. Apa yang harus dilakukan gurunya? Yang dilakukan guru memberikan nasihat terbaik dan kemudian mengkomunikasikan sehingga terjadi hubungan yang harmonis kembali. Dan itu tidak perlu kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita menjadi seorang guru ini menjadi orang yang pemaaf. Jadi kalau katakanlah mungkin siswanya bertengkar dengan guru misalnya dengan suatu hal yang kemudian hal-hal yang non-teknis dan segala macamnya, maka proses yang kita lakukan adalah kita mungkin memanggilnya, kemudian berkomunikasi dengan dia mungkin di dalam kelas, atau kemudian kita pisahkan dia dari temannya, agar tidak terjadi bully nanti, atau hujatan dari kawan-kawan dia yang lain, sehingga dia mempertahankan sikapnya. Untuk itu kita diajak ke kantor, mungkin di kantor, kemudian di ruangan kerja kita, mungkin tidak kita ikutkan juga guru yang lain. Nah, ini pernah juga dalam sebuah peristiwa saya amati di sebuah sekolah. Seorang guru kemudian konflik dengan siswanya, sampai siswanya ini menangis. Dan terjadi hubungan yang tidak harmonis antara guru dengan siswa. Sang guru kemudian membawa siswa tersebut ke ruangan kelas, ke ruangan kerjanya, ke ruangan di mana banyak sekali guru-guru yang lain di sana. Nah, kemudian dengan arogannya seorang guru kemudian menceritakan kejelekan muridnya di depan guru-guru yang lain. Maka siswa ini akan merasa dibully, atau siswa ini merasa tertekan. Maka dia akan memberikan perlawanan. Salah satu bentuk perlawanannya, dia akan menghubungkan dengan orang tuanya. Terjadilah konflik antara guru dengan orang tua. Baik, kita lanjutkan bahwa seorang guru itu harus melepaskan dirinya dari kasus kemudian yang tadinya anak-anak atau siswa yang kemudian bermasalah dengannya, maka harus dipisahkan betul, baik dengan guru yang lain atau dengan siswa yang lain, sehingga siswa tersebut merasa dihargai dan kemudian kita betul-betul menjembatani, menghubungkan rasa hatinya dengan hati kita, sehingga tidak terjadi konflik dan kemudian pemahaman yang sama. Jadi dalam proses ini memang kita sebagai konduktor, sebagai penghubung, baik siswa dengan siswa, atau dengan siswa dengan kita, atau bahkan siswa dengan guru yang lain tentunya. Apalagi kita menjadi wali kelas misalnya. Maka kita adalah sebagai seorang konduktor. Bagaimana proses-proses di pembelajaran di kelas tadi, itu mampu kita atasi masalah-masalah yang ada di dalamnya. Sehingga permasalahan yang mengganggu proses pembelajaran bisa kita atasi. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita sebagai motivator. Nah, tadi saya mengatakan bahwa di dalam kelas ada seorang motivator gitu kan. Maka kita sebenarnya adalah sebagai motivator. Motivator yang handal, yang membuat suasana di dalam kelas itu menjadi nyaman. Perilaku-perilaku orang yang ada di dalam kelas itu betul-betul kita kontrol, kita atur, kita polakan dengan aturan-aturan main yang sudah kita tetapkan. Pertemuan-pertemuan video yang lalu kita sudah mencoba untuk membahas tentang ini.
bagaimana kemudian kita mengelola kelas itu dengan suasana dan motivasi yang luar biasa, sehingga jiwa mereka itu memang berada dalam kelas itu dalam suasana yang bersemangat, berkolaborasi dengan teman-temannya, dengan kita, dengan gurunya. Itu terjadi peristiwa yang luar biasa sehingga siswa begitu termotivasi. Nah, kalau seandainya ada siswa yang tidak termotivasi, maka kita akan mencoba mendekatinya dan kemudian bisa memberikan motivasi secara pribadi ke dia dengan memberikan tindakan-tindakan yang mungkin kita bisa bawa dia keluar kelas untuk memberikan motivasi itu gitu. Baik, kita lanjutkan berikutnya sebagai katalisator. Katalisator ini biasanya terjadi di pelajaran kimia. Artinya kita ikut masuk ke dalam sistem, tetapi kemudian kita tidak keluar dari sistem itu setelah sistem berjalan dengan baik. Katakan begitu. Jadi katakanlah mungkin ada sebuah unsur dengan unsur yang lain, kemudian kita masuk ke dalam unsur itu dan kemudian terjadi proses ikatan dan reaksi kimia antara dua zat itu karena adanya unsur yang kita. Jadi unsur itulah yang kemudian mengaitkan antara kedua komponen tadi. Nah, katalisator maksudnya di sini betul-betul seperti apa yang ada di kimia tadi, bahwa kita adalah penggerak utama dalam proses pembelajaran ini, dalam proses yang ada di dalam kelas. Maka suasana dalam kelas, proses yang terjadi di dalam kelas, kegiatan-kegiatan yang berada dalam kelas, semuanya adalah akibat proses yang kita buat. Kita yang menciptakan suasana itu, kita yang menciptakan proses itu, kita yang mengendalikan proses itu. Nah, ketika proses itu berjalan, maka kita setahap demi setahap bisa keluar dari mereka, sehingga mereka tercipta budaya belajar yang kita maksud tadi. Jadi terciptanya budaya belajar tadi karena kita sebagai katalisatornya, karena kita yang membuat suasananya. Maka ketika mereka berada di luar kelas, maka proses ini tetap berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya sebagai pengarah. Sebagai pengarah, tentunya saya pernah belajar juga dengan seorang guru yang baik. Ketika saya mengalami proses pembelajaran yang kemudian tidak mengerti dengan salah satu tema dalam proses pembelajaran itu, kemudian banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari saya, tapi kemudian teman-teman yang berada dalam ruang kelas itu merasa tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Kenapa? Karena mungkin mereka sudah mungkin mereka sudah paham tentunya, misalnya katakan. Maka seorang guru tidak hanya kemudian terlibat dengan dua siswa, antara saya dengan guru saja gitu, tidak. Tetapi guru itu kemudian, guru yang baik ini melibatkan seluruh orang yang berada dalam kelas itu. Sehingga dia mengarahkan materi itu dengan cara yang sangat elegan. Jadi peristiwa yang dia lakukan atau ajakan yang dilakukan oleh guru ini, kemudian tadinya teman-teman yang tidak bersemangat atau tidak mengalami keterkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan itu mulai terlibat. Sehingga guru itu mampu mengarahkan seluruh siswa untuk bisa terlibat dengan pertanyaan itu dan kemudian memahami dan memberikan pengayaan yang lebih jauh lebih lagi. Artinya, ada seorang siswa yang sedikit saja kita berikan kemudian dia puas. Tetapi ada sudah begitu banyak yang kita berikan, tapi kemudian dia tetap tidak puas. Nah, ini seorang guru kemudian mulai mengarahkan. Apa arahannya? Agar dia mungkin di luar kelas menambah materi itu dengan memberikan informasi. Kamu baca buku ini, kamu tambahkan ini, kamu berkarya, kamu belajar lagi dengan ini, dan seterusnya. Atau sekarang ini dengan video apa, dengan guru apa, dan segala macam. Jadi, guru adalah sebagai seorang pengarah atau yang menentukan arah jalan. Kalau saya mau cerita ini adalah sebuah peta jalan. Peta jalan itu seperti apa? Sang guru itu paham betul apa yang harus dilewati oleh siswa. Sehingga di ujung akhir pembelajaran itu dia dapat mengarahkan siswa ke dalam seluruh struktur yang
yang dibuat. Nah, itu yang kita sebut dengan kurikulum. Nah, peta jalan atau kurikulum yang kita bangun itu tidak hanya sekedar arah dan tujuan, tetapi kita menciptakan agar siswa kita itu mengarah pada tujuan yang sama. Dan saya rasa untuk pertemuan ini cukup, dan kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu manajemen kelas kedua. Jadi ini adalah tahap pertama, dan kemudian kita akan bahas pada tahap kedua berikutnya. Kita akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang bagaimana manajemen kelas, terkait dengan pengalaman apa yang bisa kita munculkan di situ. Demikian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.